Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1940 sampai tahun 1943 bab 1940 memasuki lembah. Desa ini hanya digunakan untuk mengacaukan pemandangan, markas mereka seharusnya berada di lembah. Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke lembah di kejauhan. Jadi begitu. Qin Lan mengangguk sambil berpikir. Kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Jika terjadi pertempuran, itu mungkin berdampak buruk pada tubuhku, jadi jangan membuat masalah untuk saat ini. Belum terlambat untuk memulai setelah kita menemukan pemimpin pasukan. Sekte. Fendi Zanders dapat merasakan aura sejumlah besar prajurit di lembah. Jumlah prajurit kali ini mungkin 100 kali lipat dari Huang Quanzong, dan ada banyak master di antara mereka, jadi begitu identitas Fendi Zanders terungkap, para prajurit ini pasti akan menjadi yang pertama meluncurkan serangan terhadap Fendi Zanders. Meski tidak sulit bagi Fendi Zanders untuk menyingkirkan para pejuang tersebut. Tetapi situasi Fendi Zanders saat ini tidak stabil, dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk orang-orang ini. Jadi begitu. Qin Lan setuju. Tapi Fendi Zanders berjalan langsung menuju desa. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders berhenti di depan sebuah kuil. Ada 3 karakter besar Sekte Bulan Darah yang tertulis di bagian atas candi, dan terdapat beberapa patung di dalam candi. Meskipun Fendi Zanders belum pernah melihat patung-patung ini, dia tahu bahwa itu mungkin adalah totem dari Sekte Bulan Darah. Dalam keadaan normal, Sekte Bulan Darah yang dapat dihubungi oleh orang-orang di kota Wenji adalah kuil ini, dan mereka biasanya datang untuk beribadah di kuil ini, namun nyatanya mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah Sekte Bulan Darah yang disembunyikan. Mata dan telinga orang. Itu akan dibangun, Sekte Bulan Darah asli tersembunyi di balik kuil. Fendi Zanders memimpin Qin Lan ke kuil. Saat ini, hanya ada satu murid dari sekte lain yang mengobrol di kuil. Ketika mereka melihat Fendi Zanders, mereka berdiri dan berteriak kepada Fendi Zanders, "Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Fendi Zanders dapat merasakan bahwa level murid-murid ini jelas jauh lebih tinggi daripada 2 orang di depan pintu, jadi tentu saja tidak mungkin membodohi mereka dengan metode sekarang. Karena tidak ada cara untuk membodohi masa lalu, Fendi Zanders hanya bisa memilih untuk mengambil tindakan. Dengan lambaian tangan kanan Fendi Zanders, nafas langsung melayang. Beberapa murid langsung jatuh ke tanah. Setelah Fendi Zanders melihat semua orang ini terjatuh, dia berkata dengan lembut kepada Qin Lan, "Cepat dan temukan pintu masuk ke cabang." Diperkirakan seseorang akan segera mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada mereka. Bagus. Qin Lan mengangguk, dan kemudian mulai berpisah dari Fendi Zanders untuk menemukan pintu masuk ke sub ajaran. Beberapa menit kemudian, Qin Lan membuka pintu. Saat pintu dibuka, dunia luar tiba-tiba menjadi jelas, dan sebuah lembah muncul di hadapannya. Fendi Zanders, ini seharusnya menjadi pintu masuk. Qin Lan buru-buru berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders dengan cepat berlari ke sisi Qin Lan, dan menemukan ada jalan di belakang pintu, dan jalan ini kebetulan mengarah ke lembah di depannya. "Ya, ini pintu masuknya, ayo masuk." Fendi Zanders menjawab Qin Lan dengan suara rendah, lalu melangkah melewati pintu. Sekitar 10 menit kemudian, Fendi Zanders dan Qin Lan sampai di depan lembah. Karena mereka yang bisa datang ke lembah ini pada dasarnya adalah murid sekte cabang, tidak ada pos pemeriksaan di pintu masuk lembah. Fendi Zanders dan Qin Lan memasuki lembah dengan sangat mudah. Setelah memasuki lembah, wajah asli sekte tersebut juga terlihat di depan Fendi Zanders. Skala Sekte Bulan Darah memang jauh lebih besar dibandingkan dengan Sekte Netherworld. Hampir semua orang di dalamnya adalah pejuang, dan Anda dapat melihat prajurit peringkat Suan di mana-mana. Apalagi lembah ini seolah telah membentuk lingkungan hidup urban modern. Fendi Zanders dapat melihat berbagai toko dan tempat jasa di lembah ini. Aku tidak menyangka cabang Sekte Bulan Darah akan memiliki skala yang begitu mengerikan. Qin Lan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan mendesah pelan. Orang-orang ini seharusnya menjadi murid Sekte Bulan Darah. Mereka kemungkinan besar telah tinggal di sini selama beberapa generasi untuk berkembang biak menjadi pemimpin Sekte Bulan Darah. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Jika itu masalahnya, mengapa mereka tidak menolak? Qin Lan tampak sedikit bingung dan bertanya pada Fendi Zanders. Melawan. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan ringan, dalam menghadapi kekuatan nyata, mereka tidak punya nyali untuk melawan sama sekali, mereka hanya bisa memilih untuk pasrah pada takdir. Orang-orang ini terlalu menyedihkan. Qin Lan mengerutkan kening dan berkata. Fendi Zanders sedang tidak ingin mengasihani orang-orang ini saat ini, karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menemukan orang yang bertanggung jawab atas cabang tersebut dan menanyakan lokasi pasti dari pemimpin Sekte Bulan Darah. Lembah tempat pengajaran cabang berada sangat besar, dan akan ada murid baru yang bergabung, yang membuat kemunculan 2 wajah aneh, Fendi Zanders dan Qin Lan, tidak menimbulkan kecurigaan. Tetapi karena penampilan Qin Lan sangat cantik, dan sosoknya juga sangat seksi, dan Fendi Zanders terlihat kurus dan kurus, dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, sehingga banyak prajurit memandang Qin Lan dengan rakus. Dan di lembah ini tidak ada ketertiban sama sekali.
Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa itu hanyalah pengorbanan pemimpin, jadi selama mereka tidak melakukan hal-hal yang mengancam sekte, pengelola sekte akan duduk diam dan mengabaikan beberapa hal. Hal ini pula yang menyebabkan gaya para pendekar di lembah ini sangat kasar dan brutal. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa sejak dia dan Qin Lan memasuki lembah, tidak kurang dari 10 prajurit telah memikirkan tentang Qin Lan, tetapi untuk beberapa alasan, tidak satupun dari mereka memilih untuk melakukan apapun. Di lembah tempat sekte bulan darah terbagi, Fendi Zanders mengajak Qin Lan berkeliling lembah. Lagi pula, lembahnya masih sangat besar, dan bangunan di dalamnya semuanya rumit, sehingga tidak mudah menemukan penanggung jawab cabang tersebut. Untuk mempertahankan kekuatannya, Fendi Zanders tidak memilih metode yang sama seperti yang dia lakukan di Huangquanzong, dan langsung membuka cincin pembunuhan untuk memancing orang yang bertanggung jawab atas cabang tersebut. Pada saat yang sama, sekelompok orang memperhatikan Fendi Zanders dan Qin Lan. Ada 3 orang dalam kelompok ini, semuanya berada di ranah prajurit peringkat Xuan. Sebelum Fendi Zanders dan Qin Lan memasuki lembah, mereka juga diincar oleh banyak prajurit, namun pada akhirnya mereka semua memilih menyerah karena ancaman ketiga orang tersebut. Bagaimanapun, hanya ada sepotong lemak, dan orang kuat harus memenuhi syarat untuk memakannya. Dan ketiganya cukup kuat di antara banyak murid di lembah. Selain itu, ketiganya adalah murid dari pemimpin sekte, jadi murid biasa benar-benar tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Saudaraku, kapan kamu berencana melakukannya? Pada saat ini, seorang pria kurus akhirnya tidak tahan lagi. Tidak ada cara lain, wanita cantik seperti Qin Lan masih sangat menarik bagi wanita penggoda seperti dia. Jangan khawatir, apakah kedua orang ini merasa ada yang tidak beres? Seorang pria paruh baya berbisik. Apa yang salah? Pria kurus itu terdiam sesaat, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Saya tahu wanita itu adalah seniman bela diri peringkat Xuan, tetapi anak laki-laki itu tidak memiliki aura seniman bela diri sedikitpun, dan keduanya tidak memiliki referensi. Bagaimana mereka bisa masuk? Pria paruh baya itu berkata tanpa ekspresi. Akhir bab ini. Bab 1941. Bab 1941 Altar Setan Surgawi. Saya juga merasa ada yang tidak beres, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Jika kedua orang ini memiliki latar belakang apapun, kita akan bertindak gegabah dan membuat marah tuannya, maka kita akan mendapat masalah. Pada saat ini, pria gemuk lainnya mengikuti. Kakak kedua, kapan kamu menjadi begitu penakut? Sudah lama sekali kita tidak bertemu dengan seorang wanita cantik. Apakah kamu berencana untuk menyerah seperti ini? Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, pria kurus itu sepertinya berteriak dengan rasa tidak puas. Itu karena wanita ini sangat cantik, dan laki-laki itu memberiku perasaan yang tak terlukiskan sehingga aku sangat berhati-hati. Pria parubaya itu menjelaskan dengan suara rendah. Aku tidak peduli, aku harus menikmati wanita ini dengan baik hari ini. Teriak pria kurus itu, lalu langsung mengejar Fendi Zanders dan Qin Lan. Pria parubaya dan pria gendut itu tampak tak berdaya saat melihat pria kurus mengejar mereka, namun mereka juga buru-buru mengikuti langkah pria kurus itu. Di sisi lain, ketika Fendi Zanders melihat seseorang berlari menuju posisinya, dia tersenyum ringan, lalu mengulurkan tangan dan meraih tangan kecil Qin Lan, lalu berbalik dan berjalan ke sebuah gang. Gang ini adalah jalan buntu, dan tidak ada seorang pun di dalamnya sama sekali. Fendi Zanders jelas-jelas membawa orang-orang itu dengan sengaja, sehingga Fendi Zanders bisa menyingkirkan orang-orang ini tanpa ada yang menyadarinya. Ketika pria kurus itu melihat Fendi Zanders telah memasuki jalan buntu, dia tampak sedikit sombong, dan segera mengikuti Fendi Zanders ke dalamnya. Namun detik berikutnya, matanya menjadi hitam. Dengan nafas Fendi Zanders, dia langsung membunuh pria kurus itu. Pria kurus malang itu bahkan tahu apa yang baru saja terjadi, dan mati di tangan Fendi Zanders. Dan Qin Lan tidak mengerti mengapa Fendi Zanders tiba-tiba menyeret dirinya ke gang ini setelah melihat Slim terjatuh. Pria parubaya dan pria gendut mengikuti langkah pria kurus itu, namun mereka menemukan tubuh pria kurus itu begitu mereka memasuki gang. Kamu membunuh adik laki-lakiku. Ekspresi wajah pria gendut itu sedikit marah, dan dia langsung bergegas menuju Fendi Zanders dan Qin Lan. Kedua, hati-hati. Pria parubaya itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat, Fendi Zanders melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan pria gemuk itu juga terjatuh di wajahnya. Pria parubaya itu memandangi dua mayat di tanah dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa tebakannya benar, dan Fendi Zanders memang bukan orang biasa. Fendi Zanders perlahan menatap pria parubaya itu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pria parubaya itu berlutut di depan Fendi Zanders dengan keras, lalu tergagap dan berteriak kepada Fendi Zanders, "Tuanku, maafkan saya, tuanku, mohon maafkan saya tahu saya adalah salah. Apakah kamu murid dari Sekte Bulan Darah?" Fendi Zanders bertanya. Benar. Pria parubaya itu mengangguk. Lalu tahukah kamu di mana pemimpin sekte ini? Fendi Zanders terus bertanya. Apakah kamu di sini untuk mencari pemimpin sekte? Pria parubaya itu terdiam sesaat, dan bertanya dengan nada bingung. Benar. Fendi Zanders mengangguk pelan. Pemimpin cabang seharusnya berada di altar iblis surgawi sekarang.
Pria parubaya itu tahu betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders, jadi dia tidak berani menyembunyikan apapun dari Fendi Zanders. Adakah yang bisa memasuki altar iblis surgawi? Fendi Zanders tahu bahwa masih banyak penjaga di sekte tersebut, jadi beberapa tempat tidak bisa dimasuki begitu saja. Saat ini, Fendi Zanders ingin mempertahankan kekuatannya dan tidak ingin membuang terlalu banyak energi. Upacara pengorbanan sekte bulan darah akan dimulai dalam beberapa hari, jadi ada orang yang menjaga altar iblis surgawi baru-baru ini, tidak semua orang bisa masuk. Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Tahu. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. Pria parubaya itu tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders berencana untuk bunuh diri, jadi dia buru-buru berteriak, "Tuan, jika Anda ingin memasuki altar iblis surgawi, saya dapat menerima Anda. Jika Anda membunuh saya sekarang, maka Anda tidak bisa masuk. Bisakah kamu membawaku ke altar iblis surgawi?" Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit aneh, dan kemudian dia menghentikan pekerjaannya. "Ya, aku bisa menerimamu." Pria parubaya itu mengangguk tanpa berpikir. "Mengapa aku harus mempercayaimu?" Fendi Zanders bertanya dengan cemberut. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Guru, saya adalah murid dari Master Sekte, saya memenuhi syarat untuk menemui guru saya, dan para penjaga tidak akan menghentikan saya, tetapi jika Anda pergi sendirian, mereka akan melakukannya. Anda pasti tidak akan diizinkan masuk." Fendi Zanders memandang pria parubaya itu dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata tanpa ekspresi, "Kamu harusnya sangat jelas tentang apa yang akan terjadi jika kamu berbohong padaku, bukan? Tuan, meskipun Anda memberi saya 10.000 keberanian, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda." Pria parubaya itu berkata dengan gemetar. "Bolehkah saya mengetahui namamu?" Fendi Zanders bertanya. "Tuan, nama saya Wang Li." Pria parubaya itu menjawab. "Baiklah, sekarang bawa aku ke altar iblis, jika aku tahu kamu tidak jujur, aku akan langsung membunuhmu, mengerti maksudku?" Fendi Zanders berkata dengan lembut. "Memahami." Wang Li buru-buru mengangguk. Fendi Zanders dan Qin Lan mengikuti di belakang Wang Li, dan di bawah kepemimpinan Wang Li, mereka berjalan perlahan menuju lokasi altar iblis. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa posisi Wang Li di sekte ini memang tidak rendah. Banyak pejuang akan menyambut Wang Li secara proaktif setelah melihat Wang Li, dan Wang Li juga tahu bahwa hidupnya ada di tangan Fendi Zanders. Kini Fendi Zanders hanya perlu menggerakkan jarinya dengan santai untuk bunuh diri, dan dia tidak berani menunjukkan keanehan sedikit pun. Setelah beberapa saat, Wang Li membawa Fendi Zanders ke sebuah gerbang. "Tuan, di balik pintu ini ada altar iblis surgawi, dan pemimpin cabang seharusnya ada di sini." Wang Li menoleh dan berbisik kepada Fendi Zanders. "Kebaikan." Fendi Zanders sedikit mengangguk pada Wang Li dan tidak banyak bicara. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wang Li berjalan langsung menuju penjaga di pintu, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudara senior, saya di sini untuk menemui guru." "Jadi itu saudara muda Wang, tuannya ada di dalam, ayo masuk." Kedua penjaga itu benar-benar mengenal Wang Li, dan mereka dengan senang hati membuka pintu. Fendi Zanders dan Qin Lan berencana pergi bersama Wang Li. Tetapi pada saat ini, kedua penjaga itu langsung menghentikan Fendi Zanders, dan berkata dengan hampa, "Siapa kalian berdua?" "Saudaraku, keduanya adalah orang-orang yang ingin ditemui guru." Wang Li buru-buru menjelaskan. Salah satu penjaga tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Wang Li. Orang lain berkata dengan wajah kosong, "Guru telah menjelaskan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa memasuki altar Tianmo kecuali murid sekte kita. Jika mereka berdua adalah orang yang ingin ditemui oleh guru, maka biarkan mereka berdua tunggu saja mereka berdua." Akhir bab ini. Bab 1942. Bab 1942 pengepungan ini. Wang Li tampak sedikit gugup, dan kemudian berbisik, "Kakak senior, bisakah kamu menampungku?" "Tidak, ini periode khusus. Jika terjadi sesuatu, saya tidak bertanggung jawab." Penjaga itu berkata dengan ekspresi yang sangat serius. "Ini." Wang Li tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat, jadi dia menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders. Namun, Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak bisa memasuki altar iblis surgawi secara diam-diam, jadi dia hanya bisa memilih untuk bergerak. Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders melambaikan tangan kanannya, dan 2 sinar cahaya melintas. Kedua penjaga itu jatuh di depan Wang Li dalam sekejap. Ketika Wang Li melihat pemandangan ini, dia tercengang, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan begitu berani, dan langsung membunuh 2 penjaga di gerbang. "Sudah berakhir," teriak Wang Li dengan ekspresi patah. Benar saja, seseorang segera mengetahui bahwa kedua penjaga itu telah tewas di tangan Fendi Zanders. Tiba-tiba, lebih dari selusin orang bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Dan bergegas ke depan adalah seorang pria muda, mengenakan celana ketat hitam, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia berteriak keras kepada Fendi Zanders, "Siapa yang berani datang ke cabang kami? Membuat masalah." Wang Li tanpa sadar menoleh dan menatap pemuda itu. Dia tahu bahwa pemuda ini adalah murid dari Tetua Agung Feng Jiao, dan kekuatannya adalah tahap kedua dari artis bela diri pangkat misterius.
Dua orang inilah yang tidak hanya membunuh dua juniorku, tapi juga membunuh para penjaga. Wang Li memanfaatkan kesempatan ini dan buru-buru berteriak sekeras-kerasnya, seolah berniat menjernihkan hubungan dengan Fendi Zanders. Mendengar perkataan Wang Li, Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Wang Li, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan sebuah nafas menembus dahi Wang Li seperti peluru. Tubuh Wang Li terjatuh perlahan. Ekspresi wajah pemuda itu tampak semakin marah setelah melihat pemandangan ini, dan dia langsung bergegas menuju Fendi Zanders. Tapi sebelum pemuda itu bergegas ke depan Fendi Zanders, cahaya keemasan menyilaukan melintas. Pemuda itu tanpa sadar menatap tubuhnya, lalu matanya membelalak. Hanya seberkas cahaya yang langsung memenggal kepala pemuda itu, dan darah langsung muncrat. Pada saat ini, banyak murid dari cabang sekte bergegas mendekat. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka masih merasa sedikit luar biasa. Bagaimanapun, kekuatan pemuda ini dianggap luar biasa di antara para murid ini, tetapi siapa yang mengira bahwa pemuda itu ada di depan Fendi Zanders? Tidak ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Siapa orang ini? Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya, bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu menakutkan? Pantas saja kamu berani membobol cabang kami, sepertinya kamu benar-benar punya keahlian. Murid-murid di sub ajaran mau tidak mau berdiskusi dengan suara pelan, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan, karena mereka tahu bahwa jika mereka bergerak sekarang, mereka sedang mendekati kematian. Selain itu, kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi. Pada akhirnya diselesaikan oleh ahli inti sub pengajaran, dan bukan giliran mereka sama sekali. Melihat orang-orang ini sepertinya tidak berniat untuk terus menyerangnya, Fendi Zanders tidak mau membuang waktu, jadi dia mengulurkan tangannya dan mendorong pintu altar iblis surgawi, lalu berjalan ke altar iblis surgawi. Namun detik berikutnya, lebih dari selusin prajurit bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Kekuatan para pejuang ini mirip dengan pemuda sebelumnya. Mereka merasa jika mereka menembak bersama, mereka seharusnya bisa membunuh Fendi Zanders dengan mudah. Dalam sekejap, semua orang menggunakan keterampilan rumah tangga mereka untuk menyerang Fendi Zanders. Tetapi mereka mungkin tidak tahu bahwa Fendi Zanders mampu mundur dari 6 master seni bela diri kuno sendirian, dan memenggal 6 master seni bela diri kuno satu demi satu. Mereka sangat rentan di depan Fendi Zanders. Dengan lambaian tangan kanan Fendi Zanders, cahaya keemasan meledak. Disertai dengan dampak energi yang kuat, cahaya keemasan ini langsung memantulkan para prajurit di sekitar Fendi Zanders. Tiba-tiba, semua orang terbang terbalik, lalu menghantam tanah dengan keras, mengerang kesakitan. Setelah melihat pemandangan ini, para murid sub ajar semuanya membeku di tempat, dengan ekspresi wajah yang luar biasa, karena mereka merasa pemandangan itu terlalu mengejutkan. 10 prajurit peringkat Suan bekerja sama untuk mengepung, dan akhirnya Fendi Zanders membunuh 10 orang itu seketika hanya dengan satu gerakan. Ini bukan lagi sekadar kesenjangan kekuatan. Bahkan pertempuran seperti itu tidak bisa digambarkan sebagai pertempuran yang menghancurkan. Siapa orang ini? Itu benar, para prajurit tadi adalah semua elit sekte kita, mereka bahkan tidak bisa menghentikan aura orang ini. Ini benar-benar menakutkan. Aku khawatir kita akan mendapat masalah kali ini ketika kita berpisah. Tanda seru petik 2. Saya pikir mungkin hanya pemimpin sekte yang bisa menghentikan orang ini. Semua orang berdiskusi dengan ngeri. Dari berdirinya cabang sekte Bulan Darah hingga saat ini, meskipun banyak orang datang untuk membuat masalah, mereka semua berakhir dengan sangat menyedihkan. Mereka belum pernah bertemu dengan pejuang sekuat Fendi Zanders. Apalagi masih ada beberapa murid sekte Bulan Darah yang mengetahui bahwa mereka akan menjadi korban, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki kesetiaan kepada sekte Bulan Darah, namun karena mereka terlalu lemah untuk melawan, jika ada yang benar-benar dapat membawa mereka sebenarnya sangat bersemangat untuk meninggalkan lembah yang seperti neraka ini. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak murid yang memperhatikan Fendi Zanders. Mereka sepertinya melihat secercah harapan pada Fendi Zanders. Meskipun harapan ini sangat tipis, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Saat ini, Fendi Zanders telah memimpin Qinlan menuju pusat altar Tianmo. Setelah semua orang melihat Fendi Zanders berjalan masuk, ekspresi wajah mereka menjadi rumit lagi. Karena mereka tahu bahwa pemimpin sekte dan tetua sekte berada di altar Tianmo saat ini, jika Fendi Zanders menerobos masuk, dia mungkin harus menghadapi pengepungan semua master sekte tersebut. Untuk menghadapi seluruh sekte dengan kekuatan satu orang, apakah anak ini gila? Ya, aku belum pernah melihat orang segila ini sebelumnya. Mungkin orang ini benar-benar bisa membantu kita keluar dari lautan penderitaan. Jangan bermimpi, tidak mungkin mengalahkan begitu banyak master sendirian. Nampaknya saat ini semua orang merasa harapan yang baru saja muncul akan segera pupus. Dan pada saat yang sama, di altar Tianmo, upacara pengorbanan sedang berlangsung. Namun yang dikorbankan dalam upacara pengorbanan ini bukanlah murid cabang, melainkan sesepuh cabang. Ada 7 kursi di depan altar iblis, dan ketujuh orang ini adalah 7 tetua terkuat di sekte tersebut. Pada saat ini, ada ribuan murid dari sekte berbeda yang duduk di altar Tianmo. Semua orang ini menutup mata mereka rapat-rapat, dan aliran aura hitam perlahan mengalir ke tubuh para murid ini dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhir bab ini. Bab 1943.
Bab 1944 menyarankan Anda untuk tertangkap, Miao Jiaozu. Anak ini di sini untuk mencari kesalahan, biarkan saya menanganinya. Pada saat ini, seorang tetua berteriak dengan marah, dan kemudian bergegas menuju Fendi Zanders. Dalam sekejap, bola api mengelilingi tubuh sesepuh itu. Dan Fendi Zanders tahu bahwa tetua ini hanya berada di ranah master seni bela diri kuno pada tahap awal peringkat surgawi, jadi ekspresi wajahnya tampak sedikit menghina. Tetua keempat, hati-hati. Miao Donglai sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berteriak. Namun sayangnya sudah terlambat. Tetua keempat bergegas tepat ke depan Fendi Zanders, dan kemudian menamparnya dengan telapak tangan. Jika telapak tangan tetua keempat diletakkan di depan orang biasa, Anda masih akan sangat menakutkan. Selama disentuh, orang tersebut akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Hanya saja orang yang berdiri di depan tetua keempat bukanlah orang biasa, melainkan Fendi Zanders. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit menghina, dan dia dengan mudah menghindari telapak tangan tetua keempat, dan kemudian meninju dada tetua keempat dengan keras dengan punggung tangannya. Puff. Tetua keempat memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya langsung menabrak dinding. Meskipun pukulan Fendi Zanders tidak membunuh tetua keempat, itu juga mengganggu meridian tubuh tetua keempat. Bahkan jika dia pulih nanti, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Mengapa tetua keempat begitu impulsif? Miao Donglai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Para tetua lainnya yang hadir juga tercengang saat ini. Lagi pula, jika Fendi Zanders bisa langsung membunuh tetua keempat dengan satu pukulan, dia pasti bisa langsung membunuh mereka. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fendi Zanders jauh di atas mereka. Siapa kamu? Miao Donglai berteriak keras pada Fendi Zanders. Namaku Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab dengan sangat tenang. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang, menatap kosong ke posisi Fendi Zanders. Bagaimanapun, merekalah yang baru saja mendengar bahwa Fendi Zanders menghadapi 6 ahli seni bela diri kuno sendirian. Mereka masih sangat takut dengan kekuatan Fendi Zanders di dalam hati mereka, namun yang tidak pernah mereka bayangkan adalah bahwa Fendi Zanders benar-benar datang ke negeri 10.000 Buddha secepat itu. Kamu sebenarnya Fendi Zanders. Miao Donglai tergagap dan berkata pada Fendi Zanders. Kamu kenal saya? Fendi Zanders bertanya. Sekte Netherworld dihancurkan olehmu. Miao Donglai terus berteriak. Iya. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Miao Donglai ditakuti oleh Fendi Zanders dan mundur 2 langkah berturut-turut. Dia tahu bahwa karena Tao Tianwen dan yang lainnya gagal mengalahkan Fendi Zanders pada awalnya, maka mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawan Fendi Zanders, jadi saat ini, tidak ada jalan lain di hatinya. Tidak ada pemikiran perlawanan. Tapi ini bisa membuat Fendi Zanders lebih mudah. Lagi pula, dia baru saja mengalami pertarungan besar. Jika Miao Donglai dan yang lainnya juga menyerang Fendi Zanders saat ini, meskipun Fendi Zanders menang, tubuhnya pada akhirnya akan terluka parah. Membuatnya mustahil untuk berurusan dengan pemimpin Sekte Bulan Darah. Kami sepertinya tidak punya keluhan denganmu. Kamu membobol cabang kami, dan kamu bahkan melukai para tetua di cabangku. Apa yang kamu coba lakukan? Miao Donglai berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi ketakutan. Seperti yang kubilang tadi, aku ingin tahu di mana pemimpin Sekte Bulan Darah. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Ekspresi wajah Miao Donglai ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders menunjukkan sedikit ketakutan, karena jika dia mengungkapkan posisi pemimpin sekarang, itu sama dengan mengkhianati Sekte Bulan Darah, dan dia pasti akan mati di tamat. Tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, Fendi Zanders pasti tidak akan melepaskannya. Jadi ekspresi wajah Miao Donglai sangat jelek, dan tubuhnya gemetar terus-menerus, tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak mau menjawab, kan? Fendi Zanders berkata dengan lembut. Aku tidak tahu, Miao Donglai mengertakkan gigi dan menjawab. Tidak tahu. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, kalau begitu saya ingin melihat apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau jika kamu tidak tahu. Apa yang ingin kamu lakukan? Miao Donglai buru-buru bertanya. Membunuh. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melambaikan tangan kanannya, dan melihat petir langsung menyambar seorang tetua tidak jauh dari situ. Penatua itu sepertinya tidak menyadari apa yang sedang terjadi, jadi dia kehabisan napas. 3 orang tua. Semua orang buru-buru berteriak. Jika kamu tidak memberitahuku di mana pemimpin Sekte Bulan Darah berada, maka aku hanya bisa memulai dengan tetua sekte kamu dan membunuh mereka satu persatu sampai kamu mengatakan yang sebenarnya. Fendi Zanders tahu bahwa para tetua dari Sekte Bulan Darah ini bukanlah orang baik, jadi dia tidak keberatan melakukan keadilan bagi langit dan menghilangkan kerugian bagi rakyat. Jika para tetua yang diajar oleh cabang semuanya biasa-biasa saja, maka Fendi Zanders tidak akan menggunakan metode ekstrim seperti itu. Fendi Zanders, jangan berpikir bahwa Sekte Bulan Darah kami begitu mudah untuk ditindas. Cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Pemimpin tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Miao Donglai berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Karena aku mampu melenyapkan seluruh Sekte Netherworld, aku bisa melenyapkan sekte kecilmu hari ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Aku bertarung denganmu.
Miao Donglai meraung marah, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Namun kekuatan Miao Donglai mirip dengan Tao Tianwen, dan bahkan mungkin sedikit lebih lemah dari Tao Tianwen. Bagaimanapun, ada pemimpin sejati dalam 10.000 Buddha, jadi master sebenarnya dari Sekte Bulan Darah semuanya telah pergi ke Huaxia. Setelah Miao Donglai memimpin penyerangan, beberapa tetua juga tahu bahwa mereka tidak bisa duduk diam, dan ingin menyerang Fendi Zanders satu demi satu. Untuk sementara, semua orang hampir kehabisan semua kemampuan mereka, dan gerakan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah posisi Fendi Zanders. Setelah melihat adegan ini, Qin Lan mau tidak mau merasa sedikit khawatir pada Fendi Zanders. Tentu saja, Qin Lan tidak khawatir Fendi Zanders akan kalah dari orang-orang ini, tetapi tubuh Fendi Zanders tidak akan mampu menanggungnya. Fendi Zanders secara alami mengetahui hal ini juga, jadi dia tidak memilih untuk menghadapi orang-orang ini secara langsung, tetapi langsung menghindari semua serangan. Kekuatan orang-orang dari sekte ini jelas lebih rendah daripada kekuatan dari sekte musim semi kuning, jadi Fendi Zanders mengambil kesempatan sambil menghindar, dan langsung meninju seorang tetua. Jantung tetua itu langsung dipukul oleh Fendi Zanders, dan dia meninggal di tempat. Setelah melihat sesepuh lainnya meninggal, semua orang menghentikan gerakan mereka, karena mereka tahu bahwa kekuatan Fendi Zanders terlalu menakutkan, hanya membuang-buang tenaga untuk memotret sekarang. Mereka hanya dapat digambarkan sebagai orang yang rentan di depan Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat semua orang berhenti, dia memandang Miao Donglai tanpa ekspresi, dan kemudian bertanya kepada Miao Donglai dengan suara rendah, di mana pemimpinnya. Fendi Zanders, kekuatan Sekte Bulan Darah melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Bahkan jika aku memberitahumu di mana pemimpinnya berada, kamu akan mati. Aku menyarankan kamu untuk menangkapnya sekarang. Miao Donglai berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi panik.